وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian yang akan diantarkan oleh Dr. Kiai Abbas Bajo Milo yang insyaallah akan mengantarkan materi tentang ibadah, yaitu menyangkut tentang taharah, dan insyaallah materi ini akan berlanjut karena ibadah itu ada beberapa bagian. Insyaallah hari ini kita mulai dengan materi taharah. Kepada Kiai kita silakan dengan hormat. Iya. Saya cari mungkin sudah enggak pas ya? Ya, itu setting. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Rektor Unpad Universitas Muhammadiyah di seluruh Makassar, Ustaz Abdul Kiai Haji Wakil MPI. Saya hormati Pak Firudin, Saudara Ustaz Nurdin yang bersama kita di kali ini. Dan yang paling berbahagia Bapak dan Ibu sekalian, berbahagia bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu calon-calon yang bersyukur. Amin. Ini karena siapa saja yang duduk bersama belajar walaupun itu 10 menit, itu sebenarnya dia berada dalam menuju surga. Makanya tidak bisa dibanggakan jabatan kedudukan, tapi yang kita banggakan adalah ketika Allah tunjukkan jalan yang bisa berbahagia di akhirat. Itu bisa ditunjuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disyukuri inilah nikmat tertinggi ketika kita berada di lingkungan yang dimana kita bisa kenal Tuhan kita, bisa tahu siapa diri kita dan kemana arahnya. Kesyukuran ini yang akan nanti mendatangkan berbagai kebaikan. Saya mau tampilkan dulu video. Biasanya kita suka nonton video, maka diawali dengan video. Ini kita lihat video. Ya, tidak langsung. LCD sudah haus. CD-nya bermasalah. Matikan saja semua. Kita cari semua. Iya. Ya. Tidak ada gangguan. Ya. Lebih bagus. Ada suaranya setara. Ini yang bermasalah. Gimana aku? Enggak keluar bilang Dan yang tanpa bicara dan suara, ada musiknya sedikit tapi tidak kenal. aman lagi gelap. Gelap. Ya itu. Ya, ceritanya ini anak yang tidak memiliki makanan, miskin sekali, sehingga yang diambil adalah makanan yang terbuang. Sementara ada adiknya menunggu di rumah dalam keadaan kelaparan. Sebetulnya bisa saja dia makan ini makanan langsung, tapi karena dia ingat adiknya, maka dia bawa pulang.
ini dia adalah seorang anak yatim piatu ya, tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu. Ya, di rumah sementara ada adiknya menunggu yang lagi kelaparan ya, jadi langsung dia suapi. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita meninggalkan anak kecil seperti ini, di mana kita sudah tidak memiliki, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Mereka hidup berdua, mereka hidup dari sisa-sisa makanan yang terbuang dari orang lain. Sekalipun begitu, mereka memiliki rasa kasih sayang di antara keduanya. Coba perhatikan bagaimana mereka saling menyuap. Ya, baik. Ini waktu sudah azan, tidak dikirakan azan. Baik. Ya, saya pilih judul ini jangan mengeluh tapi bersyukur. Jadi video sebenarnya berbahasa Inggris. Ya, jadi kisah seorang yang sangat perhatian dengan kehidupannya, kehidupan adiknya. Ini sudah bisa dijadah kami, tapi nanti kebagian orang bisa biasa kalau di platform saya awali ini di depan dosen, karyawan, di mana-mana saya awali. Saya sampaikan bahwa kedudukan Bapak Ibu ini sangat tinggi. Banyak orang yang berharap sama dengan Bapak Ibu sekalian, sebagai dosen, sebagai ketua prodi, bahkan wakil dekan, bahkan dekan. Pada istilahnya mau beli tapi tidak bisa dibelikan, apalagi berada di Muhammadiyah. Banyak orang di luar sana sangat berharap, walaupun mungkin karyawannya mungkin gajinya tidak seberapa, tapi rutin. Dibanding dengan anak ini, tidak ada yang rutin tidak ada. Itu yang rutin ketidakadaan. Nah, di mana mereka akan mencari. Tapi yang luar biasa anak ini, kebahagiaan itu bukan banyaknya, tapi kebahagiaan itu saat bisa membahagiakan orang lain. Kenapa kakaknya ini terharu? Bukan karena bisa dapat makan, tapi bisa membahagiakan adiknya itu, bisa membahagiakan adiknya. Bahkan dia mau makan sebenarnya juga, tapi yang dia adiknya di rumah. Seharusnya situ sudah tadi santai-santai makan, tapi dia ingat adiknya yang di rumah. Dia juga menunggu makarela yang bungkus bagus-bagus. Padahal ini kan makanan terjatuh, sebab ketika dibungkus ayo makan apa ini? Dibungkus supaya sampai ke rumah dianggap ini bukan makanan yang terjatuh. Ya, dibungkus baik-baik, dikasih dengan baik, disuapin, ya, supaya bisa membahagiakan adiknya. Ini sebenarnya dalam Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yang mana adalah mubasyir, namanya mubasyir. Tugas Nabi itu membawa risalah mubasyir, dan bahasa Arab busyra itu sama dengan angin. Angin ini ada 5 kriterianya. Yang pertama, angin itu menyejukkan, jadi sejuk. Kemudian yang kedua itu adalah menyuburkan dan membuahkan dan mengharumkan. Kita Islam itu dirinya seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa menjadi angin? Nah, jadilah seperti
orang-orang yang tadi ini bisa berbagi, dan itu bisa dirasakan di dalam ibadah. Kenapa saya tampilkan ini? Kita juga sedang rasa syukur karena itulah yang bisa dekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang bisa dekat dengan Allah itu, ini dia akan mendapatkan kehidupan terbaik yang tak terlihat saat kita jauh darinya. Kan kebahagiaan itu bukan tinggi derajatnya seseorang di dunia ini, tapi kemampuan membahagiakan diri dan bisa tentram hidupnya. Dan ketentraman hidup itu dapat kita peroleh saat kita bisa kenal Tuhan kita, bisa kenal Allah. Memang ini siapa diri kita dan siapa pencipta kita. Inilah kekayaan manusia. Saya mengangkat satu hadis Nabi. Dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda, dan itu kunci-kunci rezeki. Kata Nabi SAW, saya pernah melihatkan dari Allah. Itu namanya hadis qudsi. Tafarraq li'ibadati, hendaklah kalian itu fokus ibadah. Apa artinya fokus ibadah? Segala aktivitas kita ini harus berbasis nama Allah. Itu ibadah sebenarnya. Jadi apa saja kalian lakukan di awal dengan basmalah itu ibadah. Ya, fokusnya adalah kemampuan mengintegrasikan amal ini terkoneksi dengan Allah. Contoh, kalau kita makan, saat kita makan kita ingat siapa dulu yang pertama? Allah. Bismillah. Bismillah. Nah, mengkoneksi segala amalan kepada Allah itulah ibadah, dan itulah yang akan dijamin sebenarnya sebentar. Ataukah yang kedua memang ibadah yang langsung diatur, ya, diatur tata caranya seperti sholat, itu ibadah, tapi namanya kan ibadah khusus. Tapi tujuan daripada semuanya adalah kemampuan manusia dekat dengan Allah. Artinya ada komunikasi langsung dengan Tuhannya. Saat itu kata Nabi, lewat lisan Nabi di mana Allah berfirman, wahai hambaku, hendaklah kalian fokus ibadah. Niscaya saya akan mengisi hati kamu dengan kekayaan, dan kedua tangan kamu dengan rezeki. Itu kata Allah. Tafarraq bi'ibadati, fokus dalam ibadah, saya akan mengisi hati kamu dengan kekayaan, dan mengisi kedua tanganmu dengan rezeki yang terkadang tidak disangka-sangka datang. Oleh para ulama menafsirkan tafarraq artinya, kalau kita salat 5 waktu, jangan di luar. Misalnya salat subuh nih, berapa jam kalau salat subuh? Tidak sampai 1 jam, 5 menit, 10 menit. 10 menit kita fokus nih, zikir kepada Allah. Yang dulu ingat-ingat yang lain, ingat di dalam. Sementara salat, ingat ke Allah. Jangan minum, ingat di luar dulu 5 menit nih. Itu artinya fokus. Setelah 5 menit, keluar lagi, mulai bekerja. Saat bekerja awalnya dengan basmalah. Itu namanya fokus. Jadi fokus ibadah tidak berarti duduk di masjid 25 jam. 24 jam tidak keluar masjid. Itu bukan maksud fokus ibadah. Artinya kalau kita beribadah sesuai dengan sifatnya, konsentrasi yang diserahkan dengan itqan. Kalau salat 5 waktu 5 menit, ya kita zikir, jami yang dulu diingat-ingat, fokus saja. Karena kalau keluar salat 20 sisanya itu dari 24 jam, berarti salat 5 waktu hanya 20-30 menit atau 1 jam maksimal 1 jam. Berarti sisanya 23. Biasanya kita tidak adil. Kalau salat 5 waktu ingat di rumah, tapi ketika di luar tidak ingat Allah, ya? Berarti kita tidak adil. Saat salat yang seharusnya ingat Allah, yang diingat macam-macam pada salat. Allah Akbar, belum masa ini. Padahal Allah Akbar. At-tahiyatu lillah, kenapa bukan sunnah nunggu? Ini ketikku. Yang sembarang ingat, sembarang dia ingat pada saat bersalat. Padahal hanya 5 menit.
Yang lucunya adalah ketika dia berada di luar, 23-nya tidak pernah ingat Allah, ya. Kerja di kantor, kerja di tempatnya, tidak ada kalimat Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah. Ini kita tidak adil dengan Tuhan, ya Allah, karena hanya di mulut saja. Nah, kata Nabi SAW, dan itu Allah firmankan, siapa yang fokus beribadah, maka Allah akan isi hatinya dengan kekayaan, dan Allah akan mengisi kedua tangannya dengan rezeki. Nah, rezeki apa? Rezeki materi. Materi itu adalah segala yang mencukupi kehidupan kita. Itu bukan terpenuhinya jumlah banyak, tapi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Itulah rezeki. Makanya banyak orang miskin, walaupun banyak hartanya, tidak cukup itu miskin. Jadi rezeki adalah pemberian Allah yang mencukupi kehidupan kita. Ya, itu namanya. Tapi sebenarnya kata Nabi SAW dan hadis qudsi Allah berfirman, la taba'at minni, jangan jauh dariku, kata Nabi, kata Allah. Apa punya jauh dariku? Saat ada dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, 9 tahun. Kan betul-betul dari masih kan? Atau kadang-kadang jadi sembahyang, kan? Padahal hanya diminta berapa ini? 5 menit dan 5 kali sehari semalam. Jadi tidak boleh ditinggal. Mana mau banyak amal kebajikan tadi ini bahasa Makassar, karena mungkin banyak Makassar. Kita Makassar ini sikap banyak. Dan Makassar Dayak sana, masyarakat. Makassar Toto, kejadian besar ini hanya Makassar Aceh. Besar Aceh. Makassar Aceh. Ya, kata Nabi SAW itu jangan menjauh dariku. Artinya menjauh apa itu? Ketika azan tidak tergetar hatinya untuk mau salat. Itu artinya menjauh. Padahal yang diminta hanya 10 menit. Apa kata anak Allah? Siapa yang menjauh dariku, saya akan mengisi hatinya dengan kemiskinan. Makanya banyak orang banyak duitnya tapi miskin karena menjauh dari Allah. Wa aqlabu ladaihi syughla, dan saya akan mengisi kedua tanganku dengan kesibukan yang tidak mendatangkan manfaat dan kebahagiaan. Jadi sibuk kiri kanan tapi tidak mendatangkan, pusing dengan keliling hidup nantinya padahal betul-betul begitu. Itu karena menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makna menjauh tidak dilibatkan Allah dalam segala pekerjaannya. Maksud saya, tidak ada basmalahnya untuk jangan. Nabi SAW menyatakan, kullu ibadi lam yabda bi bismillahirrahmanirrahim fa setiap pekerjaan yang bagus kalau tidak diawali dengan basmalah, tercabut itu keberkahan. Makanya ada terkadang pekerjaan tak sederhana tapi membahagiakan. Kali awal dengan basmalah. Maka setiap pekerjaan, aktivitas kita tidak boleh lepas itu. Itu adalah kaidah amal saleh sebagai hamba Allah. Keluar dari rumah, apa kita baca kalau keluar rumah ini? Bismillah. Apalagi kalau ditambah Bismillah, tawakkaltu ala Allah, sebagai mantap gitu. Nah, masuk naik mobil, kemudian dia mobil tak, atau kalau motor, atau naik sepeda, naik bentor, Bismillah. Nah, turun lagi, ada lagi, Alhamdulillah. Pegang sapu, Bismillah. Maka Bismillahnya ini itu adalah amal soleh. Ya nanti pada hari kiamat banyak orang tiba-tiba, kenapa jadi sekali apa-apa? Yang padahal sembahyang itu 5 menit. Jadi nanti banyak pada hari kiamat bertumpuk amal-amalnya tanpa disadari. Karena yang dia tahu bahwa ibadah itu sholat di waktu ini. Padahal dia pahami. Karena kenapa? Setiap amalan yang diawali basmalah maka itu akan terindah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan menjadi ringan Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika mendengar yang pertama batal lagi, suruh baca Iqra. Tidak bisa kak malaikat
suruh lagi Iqra, tidak bisa kan? Iqra, tidak bisa Pak Rasulullah, ya wahai malaikat Jibril. Tapi ketika disambung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan kamu. Lanjut kita baca. Langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sampai terakhir. Kebetulan aku juga gimana ini? Ada yang sudah bisa baca semua Iqra. Kamu bisa nggak ini? Ini perhatian berarti problem. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 minimal ayat-ayat yang harus dihafalkan. Langsung bisa dibaca. Ini bagus, kayaknya bisa dicoba. Setiap amalan ketika mengawali dengan basmalah itu akan menjadi mudah. Allah memudahkan. Ada satu mahasiswa apa namanya ada Ustaz, kenapa saja Erpak Multi, ini namanya aja Erpak Multi, apa modal? Tidak apa-apa. Uang karanya itu Makassar tidak bahaya, apalagi kita tahu 50 juta 100 juta tidak ada. Apa dia bilang? Tidak ada ini, karena 5 juta ini. Apa yang lain? Tidak ada. Kalau begitu ini ada satu modal besar. Apa modal besarnya itu? Bismillah Ustaz. Bismillah. Bismillah. Artinya berani kan? Berani. Walaupun hanya 5 juta buat panen. Tapi kalau kali ini Bismillah, Bismillah. Sesiriknya itu bagaimana saya bawa kamu ini ke wanita itu tidak mampu. Apa? Karena Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak bisa. Betul, ini kayak gini nih. Kami takkan. Kami tantang kalau begitu sama-sama Bismillah juga. Saya bawa anak itu ke wanita tadi yang mau dilamar. Sampai di sana. Kenapa? Ini masih datornya. Kenapa? Ini mau jangan posisi datornya, mau keluarga. Iya. Siapa yang kita bawa Ustaz? Ini anak murid mau bawa ini. Ada penting ya. Tapi masalahnya ternyata dia memilih, karena dia pegawai. Ternyata dia pegawai Kementerian Agama. Tapi karena saya lebih kalau itu banyak ibadahnya. Muazzin, luar biasa muazzin. Sehingga saya berani bawa karena bagus baca Qurannya. Apa modalnya? Ini kita bawa 5 juta. 5 juta. Punya ditato, ibu bisa lihat 50. Tanya 50 juta. Apa yang mau itu lagi? Misalnya penonton ini muka saya tidak akan kita mata bawahnya, kayaknya. Begitu, tarima. Gimana tarima? Bismillah. Bismillah tadi. Udah Bismillah. Ternyata perempuan ini yang kasih. Ini apa tambahin. Dikasih itu laki-laki. Dan sekarang jadi imam besar di Toraja. Masjid Raya di sana. Nah itu ada imam di sana. Ini bagus. Kalau dia ngaji seperti Syekh seperti Ustaz Murtadi. Itu bagus, ada beberapa hafalannya. Ada di hafal. Bukan hafid, tapi yang luar biasa itu adalah basmalah ta'lim. Itu basmalah. Alhamdulillah. Sekarang jadi imam di sana di Masjid Raya Toraja. Itu kepala Kementerian Agama. Ya, alhamdulillah. Ini contoh kecil. Seseorang ketika mengawali basmalah pasti Allah akan mudahkan permasalahannya. Sama kalau kita bekerja. Dan yang sangat luar biasa, ya kecil-kecil itu nanti Allah akan datangkan di mana rezeki itu tidak disangka-sangka muncul. Ada kisahnya, ini ada seorang imam besar. Jadi suatu biasanya tuh para ustaz, para kiai tidak bisa tinggal-tinggal. Dia menyalakan teknik namanya. Jadi dia berjalan. Karena orang dulu jalan 2 jam. Mencarikan ilmu, mencari ilmu. Itu ulama terdahulu. Ketika dia keluar, kasih pengajian. Ataukah dia
belajar. Tiba-tiba singgah di masjid. Ya di masjid itu, ya hanya masjidnya tidak tahu namanya, penting bukan masjid Subul Salam. Singgah di suatu tempat karena kemalangan, maka harus mencari tempat. Mencari tempat ini tidak ada hotel kalau terpaksa masjid jadi tempatnya, sasarannya masjid. Maka dia singgah minta izin ke makmurnya, ke servisnya di sana. Ada penjaga masjid. Wahai sahabatku, bolehkah Anda memberi kesempatan saya? Tolong satu malam saja, saya istirahat dulu sebelum lanjut perjalanan. Kata orang ini, kata dia amanah sekali, dia jaga itu di masjid. Apa kata dia? Tidak boleh, dia harus dijaga ini, kotor nanti masjid atau hilang amplinya. Maka orang ini pun, ulama ini, dia tidak tahu bahwa orang ini adalah ulama terbesar itu. Dia menyatakan keluar dari masjid ini, istirahat ada di seluruh sana, ya di luar masjid. Maka sang imam ini pun, ulama ini pun, dia tidak marah, diusir dari masjid karena memang bukan tempatnya di situ. Nah, orang ini tidak tahu bahwa yang datang itu ulama besar. Ya, ulama besar, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal kalau dia tahu orang itu adalah imam besar, dicium-cium itu dahinya. Kalau orang itu kan belum dikenal dulu, belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada apa lagi WA, langsung jadi selfie. Belum ada YouTube ya? YouTube sekarang ini bisa di mana-mana, bisa dilihat satu YouTube dikirim, kelihatan di seluruh WA. Tapi dulu tidak ada. Gimana tahu imamnya itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya kenal lama, terkenal Imam Ahmad bin Hanbal, diusir dari masjid. Ternyata dia menginap di teras. Setelah keluar, kenapa kamu di sini? Saya bilang jangan di masjid tinggal. Ditarik keluarnya itu sang imam sampai ke jalan raya. Ini orangnya amanah masalahnya. Ini penjaga masjid kan. Sampai ditarik di jalan raya. Sampai jalan raya ditemukan oleh seorang yang kebetulan itu adalah tempat tinggalnya di depan masjid. Dan ditemukannya Pak Syekh Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal. Sebentar duduk di situ, ditanya, kenapa ada di sini? Iya, tadi saya mau singgah, tapi itu saya diusir dari masjid. Sampai ditarik sampai di sini. Kenapa tidak marah? Tidak marah, karena enak ditarik. Ditarik sampai di sini. Kalau begitu, Umar singgah. Boleh Anda nginap di rumah sehari semalam, nanti lanjut pekerjaannya. Masya Allah, bahagianya orang. Padahal hanya disuruh nginap. Berarti orangnya sudah berhasil, karena dia sudah membahagiakan orang lain. Maka dia pun Imam Ahmad masuk dengan aman, tentram, nyaman, karena bisa istirahat. Tapi beliau ini belajar dari orang ini. Ketika dia istirahat, ternyata dia bekerja terus. Dia bekerja. Dia adalah tukang roti. Nah, Imam Ahmad perhatikan bagaimana caranya dia bekerja. Dia tanya, kenapa bergerak-gerak mulutnya itu sampai nempel roti, dibakar rotinya, dibakar lagi dari pemasaknya, keluar lagi dari kopinya itu. Setiap dia masuk, gerak-gerak itu mulutnya. Ditanya, ada bukan daging hari ini itu tidak ada daging. Baik saudaraku, saya kalau kamu bekerja itu bergerak-gerak mulut tak? Apakah dia mantra-mantra dibaca? Nah, dibaca-bacanya supaya laku ini. Kan ada tahu itu supaya laku ini mantra-mantranya. Namanya jimat-jimat Pak. Ini baca-baca khusus dari Pak Guru, orang kita namanya. Nah, ini tidak boleh dilakukan itu karena syirik nanti. Nah, itu ditanya, apa yang kita baca itu? Maka saya menyatakan, orang itu menyatakan, ini tadi nih, saya kalau bekerja itu tidak pernah lepas dari mulutku itu. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, ini subhanallah, alhamdulillah. Enak sekali memang, subhanallah maksudnya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, awal bulan. Alhamdulillah awal bulan.
Nah, orang itu menyatakan tidak ada yang panjang saya baca, itu saya subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. Dan sekarang kan Imam tahu istimewanya zikir ini, dia tanya lagi, ini sudah berapa lama kamu biasakan ini? Lama nih, bukan jadi kemarin, tapi sudah lama sekali, berpuluh-puluh tahun. Artinya sesuatu yang sederhana, simpel, tapi dia biasakan lakukan itu. Setiap dia bekerja, dia lakukan subhanallah, alhamdulillah, berpuluh-puluh tahun. Nah, terus lagi pertanyaannya, dan Imam tahu segala sesuatu yang kalau dirutinkan walaupun kecil itu dahsyat. Maka Imam Ahmad kan dia tahu manfaatnya, langsung bertanya ke beliau, apa manfaatnya? Selama 20 tahun kamu lakukan, apa manfaat yang Anda dapati setelah membiasakan kalimat-kalimat yang sederhana itu? Langsung dia mengatakan, alhamdulillah, wahai saudaraku, seluruh hajatan keinginannya itu sudah terpenuhi semua. Artinya keinginan-keinginannya, harapan-harapannya sudah tercapai. Mereka itu keinginannya tidak langit, ya Allah jadikan saya presiden. Nah, tidak mungkin itu. Kecuali kalau Pak Hairudin bisa, kalau saya tidak bisa. Ya Allah jadikan saya seperti presiden. Ya karena bukan postur jadi presiden. Hajatan beliau itu sesuai dengan kebutuhan. Apa katanya, semua hajatan saya dan kehidupan sudah terpenuhi, tapi satu yang belum. Apa itu yang satu? Saya sudah lama mau bertemu dengan tokoh yang saya termasuk fans kan, Landrumi, mau bertemu langsung, karena hanya menyebut nama saja. Kalau kita ini lewat YouTube, ya zoom. Nah, biasa kalau di pengajian Ustaz kita di Bali, ya saya bisa lihat di zoom ya saya ini berarti di Gorontalo di mana alhamdulillah. Ini sing bertemu Ustaz, dan dia hanya zoom, YouTube. Pada saat kita daerah, kita mau lagi Ustaz selfie dulu sedikit. Macam-macam selfie. Saat ini belum pernah saya lihat, yaitu yang saya sudah berharap bertemu dengan Allah, bertemu dengan orang itu, minta tolong kepada Allah. Siapa yang kamu hendak temui? Ada seorang tokoh yang saya sukai, ya saya sangat senang ingin bertemu dengannya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ternyata kedatangan ini sudah Imam Ahmad bin Hanbal hadir. Ternyata saya dirindu kamu bertemu. Nah, maka Imam menyatakan, inilah mungkin hikmahnya kenapa saya ditarik oleh penjaga masjid tadi, diusir dari masjid. Seandainya penjaga masjid tahu bahwa saya imam, mungkin saya dihikmat, dilayani dengan sepenuhnya, dikasih penginapan mungkin, ya, dikasih tempat. Kalau dia tahu itu adalah Pak Imam, jadi bukan Imam Subur Salam ini, tapi Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga dia tahu dia akan siapkan penginapan tempat yang layak bahkan di khidmat. Tapi dia tidak berterus terang saya Imam Ahmad, tiba pendirinya itu ditarik. Itu ketawaduannya Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin itu hikmahnya kenapa saya ditarik lewat orang itu, supaya Allah memenuhi kebutuhan dan cita-cita kamu, supaya bisa bertemu dengan saya. Saya ditarik tadi ini supaya mau bertemu dengan kamu. Coba kalau tadi ini tidak ditarik-tarik, mungkin kita tidak bertemu. Saya ini adalah Ahmad bin Hanbal yang kamu cari. Kamu langsung dirangkul. Ternyata ini sudah lama, ya sudah Allah kirim lewat usiran tembus ke sejati. Makanya kalau kita terkadang tersandung, itu cara biasanya. Ada cara Allah supaya hajatan kita terpenuhi. Maka orang beriman tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Karena semuanya baik. Ajaban diambil mu'min an imrah kullahu khair. Sungguh aneh bin ajar berkah orang beriman.
Karena bertanya semua baik, kalau diberi kelapangan hidup, dapat gaji 13, alhamdulillah, dia bersyukur. Tapi kalau akhir bulan lagi kosong-kosong, sabar dulu tawar. Dia bersabar, tiba-tiba nanti datang Pak dibawa apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dia bersabar. Nah itu, tapi ini bisa dirasakan bagi siapa? Orang yang beriman. Siapa yang beriman? Yang tahu Tuhannya, yang tahu bagaimana cara dia mengabdi kepada Allah. Minimal tadi ketika waktu salat 5 waktu, yang lupa nih salat 5 waktu. Karena kalau satu waktu kita terabaikan, itu sama halnya kata Nabi, seluruh harta dan kekayaan kita nanti itu hilang. Kata Nabi SAW, manfaatatus salat. Jadi siapa yang tertinggal satu waktu salat, karena mau tirahu wa maluhu, seakan-akan hilang seluruh harta dan keluarganya. Itu waktu sembahyang kalau kita tinggal. Nah, tapi kalau sudah mulai, sudah satu kali nih, ya bagaimana Ustaz ini 20 tahun ini terus sembahyang, apa ulangi? Nah, jangan kita ulang dengan 20 tahun. Tidak ada salat qaul namanya. Setelah sekarang, kita perbaikan pada waktu tamat sembahyang. Yang lalu-lalu ini sudah terhapus nih pada Allah dengan tobat dan beramal saleh. Pun kalau tidak ada di salah-salah sunnah, salah-salah juga boleh. Kan itu yang jelek. Makanya sampai yang terlalu biasa di Makassar dengan sampai yang terlalu. Kan itu yang penting sekali. Ada seorang sahabat itu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ajarkan aku ini bagaimana, apa itu Islam? Alimni Islam. Qala khamsu salawati fil yawm wa layla. Kamu salat 5 waktu sehari semalam. Orang itu mengatakan, tidak ada kiamat, masa 5 ini? Saking error itu sembahyang jajan. Apa kata Nabi? Tidak ada itu ya, itu dia 5. Kecuali antatawwa'a, kecuali kamu bertatawwu. Bahkan riwayat lain dikatakan, kalau begitu saya tidak tambah-tambah. Kan di bidang berapa kali kita sholat? 5 kali. Pas dikatakan 5 kali, orang itu menyatakan, saya tidak akan tambah-tambah yang lain. Lalu menyatakan, kalau dia jujur, qad aflah, dia sungguh beruntung dan dia akan masuk surga. Jadi kalau kita sudah mampu menjaga salat 5 waktu itu, maka sudah dapat jaminan surga. Hanya dalam surga itu tingkat-tingkat. Ada level 1, level 2, level 3, level 100, ada 100 tingkatan. Tapi kalau salat 5 waktu kita sudah jaga, itu sudah dijamin masuk surga. Yang penting tidak pelihara boneka dulu. Yang penting tidak melihara boneka Allah, kan habis gitu amalan tak. Karena itu adalah kesesatan. Ya, tidak boleh kipak ruah. Orang Makassar bilang pak ruah, syirik. Tidak boleh menyebutkan Allah. Boneka itu sekarang ada namanya boneka Allah, viralki. Jadi biasa artis Ivan Gunawan yang memperkenalkan itu bawa boneka. Kalau bawa boneka itu kalau bawa ke kantor dapat keberuntungan. Ada juga dia bawa ke atas kapal pesawat. Saking tinggi sugestinya boneka itu, dia sudah datang ke tempat ke maskapainya, dilupa bonekanya, langsung pulang dulu. Takut kalau tidak dibawa bisa jatuh pesawat. Hanya sudah syirik. Diambil, dibawa bonekanya, dikasih tempat di kursinya sebagai pilot. Dia yakin sebagai pelindung, penjaga. Karena kenapa? Niatnya bagus nih. Karena dikasih makan. Gimana cara dikasih makan boneka? Kasih dimandikan, dikasih baju. Harganya sampai puluhan juta. Padahal kalau kita belikan bakso, atau ke kerupuk, 50 juta rupiah beli boneka. Kalau beli kerupuk itu kerupuk itu satu dis 50 juta. Beli boneka. Ini pakaian indah, harga itu pakaiannya, juta-jutaan itu pakaiannya. Jadi kan kehidupannya jauh di sini.
Nah, dia yakin ini bisa habis amal kita seperti ini. Apalagi datang tingkat dukun-dukunnya. Kenapa 23 tahun ini umurku ini tidak berubah nasibku? Kok begini terus? Datang ke Pak dukun-dukun, ayo habis kemalatan. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja tidak berbeda. Salat ini, Nabi SAW pernah ditanya. Nabi pernah bersabda, siapa wanita siapa saja. Jadi siapa saja wanita itu kalau mampu menjaga salat di waktu pertama. Yang kedua baik menjaga puasanya. Yang ketiga menjaga suaminya. Kalau tidak suaminya Ustaz, ya gimana? Kayak taimam. Kata Nabi, siapa yang menjaga, tidak seorang wanita menjaga 3 hal: menjaga sholat di waktunya, menjaga puasanya, puasa Ramadan. Ini sudah dekat puasa Ramadan ini. Kurang lebih 70 lebih hari ya. Kemudian menjaga suaminya, maka Allah akan memberikan kesempatan masuk surga dari 8 pintu yang dia sukai. Masya Allah. 8 pintu. Kita di sini 2 pintu. Pintu masuk dan pintu keluar. Ini 8. Setiap pintu itu ada keistimewaannya. Ada makanan khusus. Ada pintu 1, pintu 2, 8 pintu. Bagaimana itu Ustaz? Perempuan, kalau laki-lakinya di mana? Ada toilet di mana laki-lakinya? Laki-laki itu menjaga sholat lima waktu. Yang kedua menjaga puasa. Yang ketiga menjaga suami. Suami artinya kalau dia perintahkan sholat, ya sholat. Yang dikasih masuk di rumah tangga laki-laki, kalau tidak di sini, ya sampai sebarang dikasih masuk rumahnya. Itu katanya jaga keluarga rumahnya, tidak dimasukkan ke dalam rumah yang bukan suaminya. Ya. Kecuali kalau sudah ma'ruf, misalnya ya bantu kita, nah itu terkena sholat di waktu. Ya. Apalagi kalau ditambah lagi salat sunnah, nah itu menjadi penguat. Maka kita jaga jadi waktu ini supaya tidak terlupakan. Tapi bagaimana cara menjaga salat lima waktu itu? Cara menjaga yang pertama, salat kita pada waktunya. Dan sampai salat subuh jam 4 belum azan sudah bersalat, ayo terlalu. Ini kalau terlalu ini dilakukan lewat surga nanti. Kalau salat subuh misalnya jam berapa kalau salat subuh? Nah, sekarang 4 misalnya 4.38. 4. Tapi kalau lewat kita jangan gitu. Ataukah sebelumnya lagi 4, itu namanya salat tahajud. Nah, kemudian ada waktunya. Diawali dengan azan, ditandai dengan azan. Nah, setelah mulai salat. Bagaimana kalau sudah terbit fajar? Nah, matahari luar. Terlambat karena jam sampai jam 12. Kalau disengaja, dosa. Sampai ke sini disengaja, langsung disembahyang. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perlu bersih-bersih sedikit dulu. Perlu bersih-bersih. Namanya bersuci. Karena tidak bisa sholat kita diterima kalau tidak bersih. Itu yang paling utama. Nah, suci itu seperti agama, seperti iman. At-tuhuru syatrul iman. Maka siapa yang melakukannya itu sudah melengkapi hidup. Makanya tugas kita ini sangat mudah sekali. Tidak ada Islam tanpa kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Jadi kebersihan itu, kesucian itu adalah seperduanya. Berarti kalau kita fokus ke kebersihan ini, tinggal seperdua lagi. Berarti apa sisanya itu? Haji. Apa sisanya? Angkat senjata. Kalau diminta. Sekarang kalau tidak, jangan. Nanti dia bilang teroris lagi. Ada waktu-waktunya, terakhir sekali pilih.
Apalagi berzakat. Yang sisanya ini diawali dengan bersih. Ada dua kebersihan, kebersihan hati dan kebersihan fisik. Makanya Nabi SAW memberikan tempat yang tinggi tentang kebersihan ini, karena sudah seperdua daripada agama, seperdua daripada keimanan. Maka di kampus kita ini adalah terkadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan itu menunjukkan keimanan. Datangnya sapu-sapu yang paling banyak pahalanya itu adalah dengan hal itu dia bisa beribadah dengan baik, kita bisa nyaman hidup. Maka semua ibadah yang dilakukan misalnya di masjid, di kampus ini tidak ada yang tidak ada nilai ibadahnya, karena kita anggap amal usaha. Itu artinya seluruh aktivitas di kampus Indonesia itu bernilai ibadah. Mulai buka pintu, security, mulai buka kantor, ibadah, mengajar, ibadah. Semua yang ada di Muhammadiyah ini, yang ada di dalamnya, aktivitasnya harus berbasis ibadah, karena dianggap sebagai amal usaha kita. Sehingga itu menyangkut semua dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau saja dengan membersihkan kita seluruh ibadah dan lakukan dengan baik, kita juga dapat pahalanya. Jadi namanya tidak disangka-sangka, kenapa banyak sekali saya dapat. Karena dengan asbab kita semua orang bisa bekerja dengan baik, kita dapat pahala. Padahal yang bekerja di dalamnya, misalnya di sini, semua kegiatan ini yang kita laksanakan kan ada pahalanya. Seminar, workshop, apalagi kalau kajian ketarjihan ibadah seperti itu ada pahalanya. Maka fasilitas yang disiapkan itu akan dapat yang disiapkan. Ini yang disilakan oleh yang kaya di sini. Nah, tidak sedikit dari kita mungkin bukan dari sini. Ini yang banyak terhapus keamanan karena menganggap saya tahu kamu, saya segala-galanya, ujung ria, bangga bahwa kalau orang itu tidak ada kontribusinya, saya itu akan bisa habis amal saya itu. Inilah intinya ikhlas di dalam beramal. Minimal bisa mengenal ya bentuk kesucian kita. Terakhir ini saya ingin sampaikan, ini banyak terakhirnya sampai ada saja mungkin sedikit lagi hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada namanya najis, ya, tidak kita. Jadi salah satu hal cara membersihkan, ada dua yang harus kita bersihkan. Yang pertama adalah penyakit hati, nanti dibahas dalam ilmu akhlak. Kemudian kedua adalah penyakit kotoran fisik, dan itu yang kita lakukan yang banyak itu. Jadi kotoran fisik yang diserahkan dengan najis. Kita tidak bisa sholat kalau fisik tempat sholat, badan pakaian kita ada kotorannya. Sehingga banyak orang nanti sholat mengingat dirinya diterima, ternyata ditolak. Kenapa? Karena ada kotoran di bajunya melekat tiap hari. Karena tidak dikenal, merasa bagus ini warna putih ini. Ketika ada kotoran melekat di dalam tidak ditahu, dianggap suci. Misalnya ada darah atau ada nanah atau ada najis lain. Nah, ini yang terkadang tidak ditahu. Makanya Nabi SAW telah menyatakan tadi itu atuhuru syatrul iman, akan diawali dengan kebersihan. Tapi ingat supaya ini ada konsep dasar, hukum segala sesuatu itu bersih. Nah, ini kalau misalnya harus berhenti, ini najis atau tidak, kotor atau tidak. Hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Yaitu yang pertama dulu kita pahami, segala sesuatunya asalnya suci. Sehingga kalau kita ragu-ragu ini najis atau tidak, maka yakinkan ini adalah suci. Nah, jadi ini kaidah yang penting yang harus kita pahami, yaitu segala sesuatu hukum asalnya adalah mubah.
Dan barang siapa yang mengklaim bahwa sesuatu itu najis, maka harus mendatangkan alasan. Misalnya terbukti ada kotoran, terbukti ada jilatan anjing, terbukti ada kotoran manusia, ada kotoran hewan yang mendekat di tubuh, badan, ataukah bentuk warnanya berubah. Inilah intinya mengenal apa itu macam apa saja yang masuk kategori najis. Dan ini hukumnya wajib dipahami setiap muslim. Bukan di dosen Aika yang harus tahu, tapi semua muslim harus memahami. Nah, apa-apa bentuk-bentuk yang masuk najis itu. Yang termasuk itu adalah kencing dan kotoran tinggi manusia. Ini sudah jelas-jelas itu adalah najis. Ya, itu didasari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza waqi'ahadukum bi na'layhi adza fa inna turaba lahu tahur. Baik, itu satu, kencing dan kotoran tinggi manusia. Mungkin saya tidak akan bahas lama ini. Nanti pada pertemuan mungkin ada kesempatan lain kita akan perdalam. Yang kedua, yang ketiga, mazi dan wadi. Ini kotoran di kita ini. Wadi itu sesuatu yang keluar sesudah kencing. Itu warna biasanya warna putih. Sudah dikeluarkan, sudah lama di dalam, bahkan ditindis-tindis, masih ada tersisa. Biasanya sisa itu kalau ada yang keluar warna putih, itu namanya adalah wadi. Itu masuk najis, maka harus dibersihkan. Ada juga mazi, itu cairan warna putih, tipis, biasa lengket. Ini biasanya keluar kalau itu biasa, ini khusus untuk misalnya bagi suami istri, ya, karena dia bersentuhan, lalu keluar itu, tapi tidak berhubungan, hanya sekedar bersentuhan biasa, bercumbu, itu biasa keluar. Itu kalau keluar maka membatalkan sholat, membatalkan wudu, dan harus dibersihkan. Tidak usah mandi. Ya, jangan mandi, kecuali kalau yang spesial. Kalau itu mandi. Kemudian ada juga kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Yang biasanya kalau misalnya acara-acara pesta, ya, ataukah di pemotongan hewan yang bekerja dengan hewan itu, kalau ada kotoran hewan tapi ini dagingnya yang tidak halal dimakan, ya, seperti kotoran keledai, anjing, kotoran babi, itu tidak halal dimakan. Maka seluruh kotoran yang tidak boleh dimakan, berarti tadi keledai, anjing, itu kotorannya, apakah itu kencingnya ataukah kesannya ataukah babi, itu najis, maka harus dibersihkan. Darah haid ini masuk najis, ya. Kemudian seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan hadis Nabi, ya, di mana Asma binti Abu Bakar menyatakan, pernah datang ke Nabi SAW, di antara kami ada yang bajunya terkena darah haid, apakah harus kami perbuat? Apa kata beliau? Gosok dan keringlah pakaian tersebut, berarti dia najis, harus dibersihkan. Lalu percikan air, jilatan anjing, itu najis, jilatan anjing harus dibersihkan. Kemudian ada bangkai ini masuk kategori najis. Apa itu bangkai? Itu adalah hewan yang meninggal dunia, hewan yang mati tanpa disembelih. Ya, caranya mungkin dibuang di batu rata, mati. Atau kan diperbalui, mati. Gelap oto. Jadi dia tidak mengalir darahnya. Jadi mati karena tidak disembelih. Kenapa? Karena ada kotoran yang ada di dalamnya itu, darahnya tidak keluar, dan darah yang tidak keluar itu akan menjadi penyakit. Makanya kita tidak boleh makan bangkai, karena ada darah yang sampai keluar tidak jadi keluar. Itulah hikmahnya kenapa disembelih itu hewan, supaya tidak lagi tersisa daripada darah. Kecuali kalau darah sisa-sisanya saja, kecuali darah ikan, itu bukan najis, itu darah ikan.
Karena ikan itu tidak perlu disembelih, dia keluar sendiri darahnya. Sebab kalau disembelih setengah mati ki. Masa ikan bete-bete disembelih? Jadi nanti ikan bete-bete mau bismillah Allah. Apalagi mayro. Apalagi ikan mayro. Nah, itu tidak perlu disembelih, itu langsung makan. Kalau di Wanju itu tidak disembelih, bahkan minta-minta campur apa? Campur Lawa. tidak lawar ini. Lawa. Maka mereka enak sekali. Baik, saya kira mungkin ini saja. Nanti kita kembangkan kemudian selanjutnya secara umum terkait dengan kelas ini. Terima kasih. Saya kembangkan ke Pastor. Terima kasih kepada Ustadz Kiai Abbas atas penjelasan menyangkut tentang ibadah, sekaligus disinggung sedikit menyangkut tentang tahara, ya, tahara, terutama menyangkut tentang najis. Tapi ini materi baru materi awal, ya, bagaimana caranya menghilangkan dan sebagainya, itu nanti pada pengajian berikut. Nah, begitu pula jenis najis, ya, nanti akan diterangkan bagaimana supaya apa kita semua betul-betul paham menyangkut tentang tahara ini. Baik, mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Saya beri kesempatan mungkin sekitar 3 orang dulu, ya, sebelum kita tutup. Silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembahasan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Kadir. Kami salah satu dari sebagian KS yang diberikan di Formasi Islam Perintis. Ustaz, ya. Oke. Alhamdulillah, yang ingin kami tanyakan adalah tadi Ustaz menjelaskan bahwa hewan yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya mengandung najis. Sementara ini ada beberapa kasus yang kami temukan, ya, namanya biasa di masjid itu ada kotoran cicak. Ya. Itu yang melingkar di sejadah atau di lantai tempat untuk sholat. Ketika mungkin pada saat kita melakukan ibadah sholat, kita tidak tahu mungkin cicak mengeluarkan kotoran, ya. Yeah. Apakah yang harus kami lakukan atau kita lakukan ketika mungkin itu kotoran melekat di baju kita ataukah di tempat yang kita sholat? Yeah. Sementara tadi dikatakan bahwa binatang yang haram dimakan dagingnya itu juga mengandung najis yang memang harus dibersihkan. Ya. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan Ustaz sedikit terkait masalah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Satu di tengah, ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya ingin bertanya tentang cara menyucikan. Misalnya ada kotoran kucing, nah kita bilang itu dalam pendapat mazhab Syafi'i cara membersihkannya buang dulu ambil najasah atau kotorannya, kemudian dituangkan air, baru dikeringkan, dituangkan air lagi supaya jadi suci. Kan najis itu ada 3, najis mutawasithah dengan mukhaffafah. Jadi untuk menyucikannya itu harus dibuang dulu air najasah, kemudian disiram air baru dibersihkan, kemudian disiram air lagi supaya jadi suci. Karena ketika air najasahnya itu sudah dibersihkan, baru disuci, disiram air, itu menjadi najis mutawasithah.
Jadi ketika dibersihkan lagi, nah itu apa? Dibersihkan lagi baru jadi suci. Nah, pertanyaan saya tentang bagaimana pandangan Tardi dalam mensucikan air najis seperti ini, Ustaz. Ya. Terima kasih. Silakan yang ketiga. Dua saja kan dulu ya. Ada lagi? Ada? Ada? Ya, dua saja ya. Atau saya tambahkan? Oh ya, silakan Pak Khairul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Berangkat dari awal materi tadi dengan adanya pemutaran video, kita dapat menyimpulkan bahwa bagaimana kemudian kita bersedekah dengan saling menyenangkan, saling menggembirakan, atau memberi menceriahkan sesama. Nah, saya bisa dikata bertanya sekaligus sedikit bercerita bahwa ada pengalaman di antara Bapak Ibu sekalian, khususnya di bagian kebersihan ini, yang senang memberikan atau menyenangkan sesama rekannya. Jadi senang menyenangkan atau menceriakan sesama rekannya. Menyenangkan pada saat itu, tapi menyusahkan seterusnya. Menyenangkan pada saat itu, tapi menyusahkan seterusnya. Nah, ini satu pengalaman yang di antara para bapak dan ibu sekalian yang kemudian setelah kami ketahui itu saya pribadi mengumpulkan untuk menghentikan kebiasaan ini. Ya, alhamdulillah, karena tentunya kami menganggap bahwa itu sangat tidak baik. Ya, nanti Ustadz lebih detail menjelaskan ya sisi tidak baiknya seperti apa dan sebagainya, dosanya seperti apa dan seterusnya. Nah, di antara bapak ibu ini ada yang memang memiliki pekerjaan tambahan, ya, atau kegiatan tambahan dengan meminjamkan uang. Ya, meminjamkan uang kembali pinjam satu kembali dua. Ya, itu sudah lalu ya, jadi tidak perlu ini hanya menjadi pembelajaran untuk kita sebagai muatan pengajian kita bahwa sesungguhnya hal yang demikian itu tidak baik dan sangat tidak baik. Nah, itulah yang saya maksud tadi, Ustaz, bahwa menyenangkan pada saat itu tapi menyusahkan seterusnya. Makanya saya sampaikan sekaligus menjadi ancaman bahwa kalau itu masih dijalankan, baik yang meminjamkan ataupun yang meminjam, konsekuensinya adalah kami keluarga. Karena membantu teman dalam bentuk seperti itu sama halnya membunuhnya, karena pasti akan memaksakan bagaimana caranya untuk bisa kembali, maka kemungkinannya bisa mencari rumah yang lain. Nah, itu. Nah, oleh itu Ustaz mungkin bisa diberi penguatan terkait dengan penjelasan untuk menjadi menjalankan kegiatan-kegiatan semacam ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita langsung saja mempersilahkan Ustaz. Banyak tadi pertanyaan yang pertama. Iya. Iya. Oke, Langsung ke yang kedua dulu, Ustaz. yang kedua dulu ya. Ya, nyangkut tentang cara membersihkan najis apa tadi itu? Ya. Kemudian bagaimana tadi melihat itu? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzala minal ma'i yutahhirakum. Allah turunkan air dari langit itu untuk mensucikan kalian.
maka air itu fungsi untuk mensucikan dan membersihkan dari dua kotoran. Diserahkan dua kotoran, diserahkan satu najis dan satu hadas. Jadi najis itu kotoran yang melekat di tubuh, pakaian dan tempat sholat. Kalau hadas adalah kotoran yang melekat dalam diri manusia yang merupakan sifat, yaitu karena kentut atau perbuatan air, itu kan hadas namanya. Keluar dari tulang. Ya, keluar dari dua lubang. Nah, kalau yang najis ini cara menghilangkannya dengan menggunakan air atau debu atau batu. Debu bisa, ataukah air yang ditambahkan air. Dengan cara apa? Ditarji sebenarnya tidak membagi jenis najis itu. Hanya dalam pelaksanaannya, dalam hal cara menghilangkan, itu diambil dari tuntunan Nabi SAW. Kalau misalnya ada jilatan anjing, maka Nabi menuntun untuk mensucikan dengan cara membersihkan dengan 7 kali, dan satu di antaranya dengan menggunakan tanah. Nah, kalau yang lain ini adalah kotorannya dibersihkan, tentu dihilangkan benda najisnya. Sebab kalau tidak ada, maka kalau masih ada, berarti masih ada najisnya. Karena makna najasa adalah, cara menghilangkannya adalah izalatun najasa. Jadi kalau di usul tadi namanya izalatun an-najasati. Ada bab khusus. Berarti najis itu memang dihilangkan, bukan hanya sekedar menuangkan air, ya. Tapi memang cara menghilangkannya, antaranya mengangkat kotoran itu. Ya, kalau ada kotorannya. Kalau misalnya tersisa, maka sirami air. Ya, kalau misalnya masih tersisa, dikor-kori, kan? Itu berarti menghilangkan airnya di situ. Ya, kalau misalnya darah ataukah mani, dikor-kor dengan menggunakan air. Jadi kalau misalnya tidak dibersihkan semuanya, maka bagian-bagiannya saja. Ya, kemudian karena dengan adanya air itu akan membersihkan. Sama hanya kalau terkait di suatu tanah misalnya, bekasnya misalnya air kencing, maka disirami saja dengan air. Karena dengan hanya air itu akan menjadi suci tempatnya. Seperti kisah seorang sahabat kencing dulu di masjid, sub masjid. Ya, kan orang Badui memang Arabi itu orang yang akalnya setengah-setengah. Tapi tidak gila justru. Ya, tidak gila, artinya cara berpikirnya. Nah, kalau orang Arab itu cerdas, kan beda itu. Arab dan Arabi. Kalau Arab, in anzal Quran Arabian, berarti yang sempurna akalnya. Kalau Arabi agak sedikit tingkat pendidikannya rendah, maka diserami dengan air. Pada prinsipnya adalah menghilangkan najis. Kalau misalnya besar najisnya kelihatan, maka diangkat dulu, baru disirami air untuk menghilangkan warnanya, baunya, licin-licinnya. Jadi ada bau, ada warna, kemudian ada rasanya. Rasa licin-licin Sampai licin-licinnya, ya, sehingga kalau lebih mendominasi, airnya sudah bersih. Dan sudah bersih, itu namanya nanti ada istilahnya tahwil, istihlal, pengalihan dari benda asal menjadi benda yang lain. Itu hanya di asal laut. Ketika dibuang bangkai-bangkai, maka bangkai itu menjadi suci. Ya, kalau sudah bercampur dengan benda-benda yang air. Dan air ini asalnya ada bersih. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air itu bersih sehingga berubah nanti warnanya, baunya, rasanya. Ya, baik. Jadi pada prinsipnya adalah sama, menghilangkan benda-benda najis dengan menggunakan air. Ya, tentu airnya harus diangkat juga supaya tidak tersisa. Yang pertama, cuca itu ada satu kaidah. Darah yang tidak mengalir darahnya, maka darahnya itu kotorannya tidak najis. Makanya nyamuk
ada darahnya. Kontrolnya bersendiri. Darah manusia. Ada darah nyamuk, lalat, itu ada darahnya, tapi tanpa disembelih sudah ada, tapi dia tidak mengambil darahnya. Tapi ada berdarah sedikit, ada darah nyamuk. Nah, itu tidak najis. Nah, sama juga cecak itu tidak mengambil darahnya, tidak seperti hewan lain seperti kambing, sapi, ayam, karena dia mengambil darahnya maka kotorannya menjadi najis. Ya, beda kalau tadi cecak ini tidak ada aliran darahnya, sehingga kotorannya tidak najis. Hanya secara ilfani di Muhammadiyah kan tidak bagus itu kalau saat dia ada kotoran-kotoran. Jadi harus banyak nyamuk, maka harus dibersihkan, artinya dihilangkan itu kotorannya. Tapi kalau menginap itu tidak menjadikan batal wudhu kita. Ya, hanya secara ilfani, ada namanya ilfani, bersegi etika muru'ah, itu seharusnya dibersihkan sehingga lebih nyaman kita beribadahnya. Konsep kenyamanan beribadah sehingga dilangkah. Tapi kalau sebentar sore kita bantu itu kita pakaian kita langsung lanjutkan masalah karena tidak membuat pakaian kita najis. Ya, sama lalat itu juga nyamuk, ular kalau dia mengalir maka darahnya itu dan kotorannya menjadi najis juga. Sampai beda dengan cecak. Hanya sebagian ulama, ada sebagian sedikit menyamakan ular dengan cicak. Kalau kan agak jauh beda. Ulama sepakat dan kebanyakan itu beda dengan ular, tapi dia mirip kayak lalat atau jenis-jenis yang lainnya. Baik, kemudian sudah tadi Pak Khairuddin yang terakhir ini saya mengingatkan satu ayat Allah dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu ada 2 ayat yang populer sekali dan ada yang sangat tidak populer sama sekali. Ayat yang sangat masyhur itu ayat 21 surah Ar-Rum, ayat tentang pernikahan. Jadi kalau Ar-Rum 21 wa min ayatihi khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Nah, ini pasti dihafal ini. Yang mau menikah apalagi sudah menikah. Tapi ada satu ayat yang dilupakan itu dalam surah Ar-Rum, ayat 39. Nanti besok kita buka ayat 39 terkait dengan yang ditanyakan Pak Ustaz Khairuddin. Wa ma ataitum min riba. Jadi disebutkan dalam ayat Al-Rajim, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Apa yang kamu berikan kepada manusia dalam bentuk tambahan, artinya mengambil bagian tambahan dari pemberian itu, kata Allah, fala yarbu 'indallah, itu sebenarnya tidak bertambah, bahkan dia akan berkurang karena akan terkikis demi sedikit, dia akan hancur. Jadi kalau ada transaksi riba setelahnya, misalnya pinjam 50 juta, naik kembalinya 55 rentenir. Nah 5 juta ini kata Allah sesuatu yang tambah menurut kita bertambah, tapi pada hakikatnya dalam kehidupannya itu akan menjadi pengurang. Jadi berkurang jadi 20 menjadi 45, untuk kalau masih 45 kalau habis. Tapi kalau dia akan mana-mana, istilahnya itu akan merembet kemana-mana. Jadi hasilnya ini akan menjadi virus di dalam harta itu. Jadi kalau jadi virus, asalnya bersih, walaupun ini satu tetes masuk kotoran itu jadi kotor. Nah, sama lah tadi, ada seharusnya harta halal, tapi kan dicampur tambah air jadi kotor. Nah, itu padahal tujuannya untuk menambahkan. Pada sisi Allah, kata Allah, itu tidak berkembang, kata Allah. Tapi sebaliknya, wa ma atitu min zakatin, sesuatu yang kamu berikan dalam bentuk zakat ataukah hadiah ataukah sedekah, kata Allah, itu memang berkurang menurut kacamata kita, tapi hakikatnya itu bertambah. Fa'ulaika humul mudhifun, mereka itu akan dilipat gandakan di dunia.
Makanya orang yang suka memberi dia hidupnya bagus-bagus gitu. Nah kalau ya karena dia nasar. Jadi sesuatu yang kita berikan itu akan menjadi pengaruh. 1 jadi 10 kali 700. Jadi kalau kita kasih 10.000 dikali 10 jadi 100.000. 100.000 dikali 700. Itu biasanya langsung di cash. Atau kan nanti dikasih. Biasanya nanti 2 bulan baru muncul itu. Atau kadang nanti pada saat dia sakit betul-betulnya tiba-tiba datang. Ya karena itu kata Allah, apa yang kamu berikan yang kelihatannya berkurang itu sebenarnya ditambahkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah berkah. Namanya infak tidak akan pernah berkurang, tapi tidak akan bertambah. Jadi bahayanya sesuatu yang kita sangka bertambah itu berkurang sebenarnya. Sesuatu yang kita lihat berkurang sebenarnya bertambah karena akal kita ini sangat terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rezeki yang macam-macam, apalagi syubhat. Dan semoga diberikan rezeki yang halal. Rezeki yang halal adalah rezeki yang dapat mencukupi dengan kinerja kita yang sudah standar. Ya. Terima kasih. Demikian Ustaz. Saya tambahkan lagi sedikit Ustaz. Iya, silakan. Ya, menarik saya kira penjelasan Ustaz. Terima kasih. Seiring pengalaman yang ada, di antara yang ini kan sudah ada yang keluar dan ada yang memang masih alhamdulillah masih tetap bertahan bersama kita. Di antara pengalaman yang ada dari yang dulu di planning kita itu bisa sampai dalam sehari itu minimal 3 orang yang mencari ke dalam kampus. Dan ini juga yang kemudian mendorong planning kita ini karena lari-larian sembunyi-sembunyi karena pencarinya ketemu. Ya, jadi makanya itu yang membuat kami harus menghindarkan mereka ini dari pinjaman-pinjaman seperti ini. Nah, kemudian yang justru muncul adalah dari teman kerja sendiri. Ini belakangan muncul dari teman kerja sendiri. Nah, alhasil bahwa di antara mereka yang menjalankan pinjaman ini, saya pernah panggil beberapa di antara, bukan beberapa di antara saya, semua di antara mereka ini saya panggil. Satu-satu saya hadapi bahwa kira-kira apa yang kemudian kita rasakan sekarang ketika sebelum menjalankan bisnis ini, usaha ini dengan sekarang kita jalankan. Nah, sementara saya pribadi melihat bahwa sebelum kita menyentuh bisnis ini, dulu kita penuh dengan keceriaan. 1, 2, dulu kita gemuk. Berarti saya perhatikan betul ini. Kemudian yang ketiga bahwa hubungan kita kepada sesama rekan kerja ini sangat bagus. Nah, sekarang apa? Kita jadi kurus, dari psikologi kita melihat ragu aja itu sangat susah. Dan yang ketiga hubungannya jadi banyak yang tidak bagus di antara rekan-rekannya. Maka saya sampaikan Ustaz bahwa dengan ilmu yang terbatas ini saya sampaikan bahwa inilah cobaan atau hukuman secara tidak langsung terkait dengan kita yang menjalankan pekerjaan riba seperti ini. Maka hentikan untuk mengembalikan diri kita secara normal, hentikan itu. Karena bukan juga banyak dari dalam Ustaz, banyak orang lain dari luar. Jadi jembatan untuk menyasar tempat-tempat kerja di mana orang pendana ini bisa memaksimalkan usahanya. Nah, akhirnya apa? Dia yang diburu-buru juga pada akhirnya terhadap pendana-pendana yang ada ini. Nah, termasuk ketika harus mengatasnamakan diri, memfasilitasi orang mengambil barang misalnya.
mengambil barang dengan iming-iming bahwa nanti keuntungannya sekian dan seterusnya. Nah, makanya itu saya sampaikan bahwa hentikan semua itu. Yang ada adalah bagaimana kemudian kita bisa mensyukuri yang ada. Insya Allah dengan rasa syukur itu, dengan jalan Allah, insya Allah akan menambah, ya, dengan rasa syukur yang kita miliki. Dan alhamdulillah bahwa di antara yang masih bertahan dan yang pernah terlibat, baik yang meminjam ataupun yang meminjamkan, alhamdulillah semua bisa kembali normal lagi, untuk tidak terbebani dengan hal-hal yang demikian. Terima kasih Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Khairuddin atas informasi. Mungkin ada tambahan Pak Kay? Silakan. Misalnya Mas Khairuddin, pertama ya dari Mas Khairuddin ini di absen ya, di absen harus bagi kita. Bagi yang tidak hadir sebaiknya ada informasi ya, ada izin ya. Jadi supaya nanti bisa dicek ya. Jadi yang tidak hadir, yang berhalangan hadir, itu sebaiknya ada informasi. Itu yang pertama ya. Karena ini kita akan datang setiap bulan ya, sekali sebulan. Yang kedua, pada Khairuddin supaya diminta supaya nanti disiapkan ada tempat khusus, tempat istirahat ya, khususnya yang di lapangan ya. Karena kalau yang di fakultas kan sudah salah ya, yang di fakultas yang khususnya yang di lapangan nanti ya, di lapangan itu. Maksud saya nanti kalau ada tempatnya mungkin disiapkan apa, sponsor ya, mungkin dia minum teh dan sebagainya, itu disiapkan itu ya. Jadi, karena saya kalau yang di fakultas kan agak bagus ya, bisa minum di fakultas, bisa ya yang di lantai-lantai apa ya. Tapi yang di lapangan ini ya, yang di lapangan supaya nanti bisa kita apa nanti ada tempatnya di mana tempat istirahatnya, mungkin kita siapkan sponsor ya. Kita siapkan nanti mungkin yang sponsor dan minumlah ya. Kalau tidak ada teh ada apa? Kopi itu ya. Itu nanti kita apa itu ya. Termasuk yang di pusat ini, yang di pusat kalau istirahat di mana ya? Ada ya, lantai dasar ya, sudah ada dispensernya, sudah ada dispenser ya. Tapi yang di sini ya, jadi supaya nanti disiapkan itu ya. Itu yang nanti yang apa nanti kita nanti kembangkan itu ya. Ya mungkin di usul-usul nanti kalau Khairuddin rencanakan itu mungkin dia ada refreshing lah ya. Iya, itu mungkin Ustaz, ada refreshing mana lah ya dia. Itu tadi kan tadi saya saling menggembirakan kan itu ya. Malino. Ya, di mana lah itu ya, pantai kan di mana ya, ada refreshing sekali sebulan aja, sekali lah itu ya. Ini supaya nanti saling menggembirakan itu ya. Ini yang saya maksudkan tadi, karena ya kalau security kan sudah ada, dispensernya sudah ada ya, security sudah ada. Baik yang dia apa, saya berikan buku yang di sini sudah siapkan dispenser di bawah, saya sudah siapkan di lantai. Nanti saya planning ini yang di lapangan ini ya. Yang di lapangan belum ada, saya lihat di mana tempat poskonya gitu ya. Karena kalau saya ada sopir, ada poskonya di bawah, yang berkaitan dengan apalagi listrikan ada poskonya di bawah ya. Sekarang ini kalau kalian ini di mana poskonya itu ya, tempat istirahatnya kan ya. Ini sekarang nanti dia apa ya dipersiapkan itu ya. Ya mungkin juga sekali mungkin ada mie-nya ya, super mie kan itu ya. Itu ya. Ini ya supaya nanti bisa di apa ya dikembangkan ini, supaya nanti ke depan itu semua serba gembira gitu ya. Ya jadi apa bergembira ya saya kira itu ya. Ya saya kira kalau Pak K tadi itu mengatakan yang kalau sebenarnya tadi mungkin yang klaiming ini lah yang pertama masuk surga kan gitu ya. Nah, itu yang dia yang luar biasa, itu pahalanya luar biasa ya. Ya saya kira ya. Kemudian tadi yang Pak Khairuddin tadi tolonglah kalau apa ya, usahakan jangan ada sampai pinjaman kurang lain itu. Dan ini mahal itu ya. Lebih mengusulkan ke kampus lah ya.
ya komunisme ya kalau bisa dijembatani, tapi jangan sampai kan itu apa sekarang banyak sekali orang menawarkan menawarkan barang, menawarkan uang, pada sebenarnya itu akan memberatkan kita nanti itu ya, jangan memberatkan itu ya. Jadi kalau nanti ibu nanti suatu saat nanti ada keperluannya, lebih baik malah pakai tingkah produk nanti kita jembatan daripada nanti menggunakan sendiri. Itu banyak menawarkan barang itu ya, banyak sekali ya. Orang kan bisnis kan begitu ya, menawarkan barang, menawarkan jasa, menawarkan uang, menawarkan dan sebagainya yang pada kekasihnya nanti justru akan menyusahkan kita sendiri ya. Ya saya kira ya, jadi nanti Pak Hairudin nanti bisa nanti itu tadi, terutama tadi kalian tadi ya, nanti di apa ya, so juga nanti bisa di apa, kasihan itu yang di lapangan itu tidak ada tempat istirahatnya itu ya, tidak ada tempat. Ya kalau dilantik-lantik kan enak saja ya, bisa numpang di fakultas, bisa numpang di lembaga ya. Tapi yang dilayani numpangnya di mana itu ya? Mau yang di mana itu ya? Mau istirahat di mana itu ya? Jadi saya kan ya, jadi terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Hanya bajunya baru satu ya, karena mungkin berarti baru satu pasang ya. Alhamdulillah. Hanya dua pasang ya, kita ditanya dua pasang ya. Ya. Ada mungkin untuk Untuk topi ya. Oh kudunya belum ya. Kalau kudu mudah saja itu. Ya itu ya. Dia ya. Pokoknya bertahap lah ya. Kita ini kan masalah menggembirakan nih Pak Ustaz. Kita gembira yang penting ibu-ibu semua gembira, kita juga semua gembira ya. Insyaallah itu ya. Jadi rezeki yang paling besar itu adalah kegembiraan ya. Rezeki yang besar kegembiraan. Saya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada WR4. Alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan pengajian dan insyaallah pertemuan berikut kita akan lanjutkan materi-materi sampai tuntas menyangkut tentang taharah. Alhamdulillah kita bersama ini 1 jam 32 menit. Jadi sudah hampir masuk dulu. Mari kita tutup pengajian kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.